Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Keesokan pagi harinya, "Luan, kita harus segera kembali," ucap King Sui. "Ah, saatnya kembali," jawab Luan. King Sui tahu bahwa dia ingin mengatakan lebih banyak. "Ada apa? Kamu tidak tega meninggalkan tempat ini?" tanya King Sui tersenyum. "Bukannya aku tidak tega meninggalkan tempat ini, tapi di sini suasananya sangat bagus. Lagi pula, kita sudah pergi begitu lama. Saatnya untuk kembali." Luan melihat sekeliling dan menjawab sambil tersenyum. "Ayo pergi, aku masih punya beberapa hal untuk diberitahukan padamu dalam perjalanan pulang." King Sui memanggil gajah naga bersisik emas dan membantu Luan memanjat gajah tersebut. Setelah itu, mereka terbang menuju rumah mereka. Gajah naga skala emas memiliki kecepatan terbang yang jauh lebih besar daripada burung api. Meskipun ada hukum langit dan bumi, api neraka kegelapan masih akan meningkatkan kecepatan gajah naga skala emas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa selain lebih cepat daripada burung api, kekuatan besar naga gajah memungkinkannya untuk bergerak sesuka hati, seperti ikan di air. Selanjutnya, di pegunungan binatang raksasa, bepergian dengan gajah naga skala emas akan menyelamatkan mereka dari masalah yang tidak perlu. Garis keturunan bangsawannya bahkan akan mampu mencegah binatang lain dengan kekuatan yang sama. Gajah naga skala emas terbang menuju kota 100 Miles. King Sui ingin melihat apakah ada kesempatan untuk bertemu Wenren Wusuang. "Ada apa, ayah?" Luan memandang King Sui dengan rasa ingin tahu. Saat bepergian dengan gajah naga skala emas, King Sui menjelaskan situasi antara Huoyun Liuli dan gerbang iblis. Putrinya sudah dewasa, setidaknya dia bisa membantunya. "Tentu, ayo pergi, kita harus menemukan orang tua Bibi Liuli," ucap Luan setelah dia mendengar tentang masa lalu Liuli. "Tolong bersikaplah sesuai dengan situasi, dan ingatlah untuk selalu mendengarkan ayah. Ingatlah, tugasmu hanya menjaga bibimu dan anaknya," ucap King Sui dengan serius setelah beberapa pemikiran. "Ya ayah, yakinlah. Dragon Devouring Mice akan hadir. Bukan hanya itu, tapi saya juga punya lebih banyak tikus. Mengurus diri sendiri sudah pasti tidak jadi masalah," jawab Luan riang. "Saya mengerti, tapi tetap ingat untuk waspada. Anda tidak menyadari kekuatan gerbang iblis dan sekte Buddha. Harap ingat untuk mendengarkan dan bersikap. Oh ya, bagaimana kabar beruang batu lapis baja surgawi milikmu?" King Sui tiba-tiba teringat binatang iblis yang dia berikan pada Luan. Sekarang dia menjadi kaisar bela diri. Ia memiliki kulit yang tebal dan pertahanan yang mengejutkan, namun kecepatan dan kekuatan serangannya masih kurang. "Jika ayah tidak menyebutkannya, saya akan melupakannya," jawab Luan setelah berpikir sebentar. Munculnya Dragon Devouring Mice telah menyebabkan dia melupakan beberapa hal. "Aku akan memberimu Crimson Pellet, biarkan Heavenly Fire Armored Rock Bear mengonsumsinya terlebih dahulu sebelum meminum pil halo. Beruang batu lapis baja surgawi pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan," jawab King Sui sambil tersenyum. "Ya, aku sangat bergantung pada beruang ini sebelum kemunculan tikus pemakan naga milikku. Beruang batu lapis baja surgawi dapat meningkatkan keterampilannya dengan cepat. Hanya saja aku sudah lama tidak menggunakannya sampai aku hampir lupa." Luan tertawa bahagia. King Sui tahu bahwa beruang itu besar dan sangat hangat. Anak-anak di King Residence tidak terlibat dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka akan berpikir bahwa tikus pemakan naga itu lucu dan menyenangkan untuk dimainkan, sering membawa mereka keluar. Selain itu, anak-anak telah memperoleh binatang yang lebih kuat di tanah suci Panacea. Oleh karena itu, beruang batu lapis baja surgawi telah dilupakan. Beruang ini sangat menyedihkan saat ini. Untungnya,
itu belum terlambat. Selain itu, beruang ini masih kuat, karena kadang-kadang ia memakan beberapa buah roh dan obat. Setelah berkeliaran di sekitar kota 100 Miles selama sehari, mereka masih tidak dapat menemukan Wenren Wusuang. Meskipun Wenren Wusuang memiliki keterampilan, King Sui masih mengkhawatirkannya. King Sui dan Luan Luan tidak berlama-lama dan malah mengambil gajah naga skala emas dan berjalan menuju istana surgawi. Mereka harus kembali dan mengumpulkan lebih banyak orang untuk mencari berita tentang Wenren Wusuang. Membiarkannya berkeliaran sendirian pasti mengkhawatirkan. King Sui mengajari Luan Luan keterampilan meditasi. Energi roh seorang penjinak binatang sangat penting, atau lebih tepatnya, kekuatan mental itu penting. Tidak banyak cara untuk menumbuhkan energi roh, harus membutuhkan bakat, pertemuan yang kebetulan, dan ketekunan. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan energi roh seseorang. Peningkatan keterampilan seseorang akan meningkatkan energi roh mereka juga. Namun, meningkatkan keterampilan seseorang tidak akan menghasilkan peningkatan energi roh yang proporsional. Ada orang dengan keterampilan hebat tetapi energi roh lemah. Dengan energi roh yang kuat, akan ada fleksibilitas yang lebih baik, memungkinkan terobosan dalam keterampilan seseorang. Oleh karena itu, orang yang kuat dan terampil biasanya memiliki energi roh yang sangat besar. Ini adalah efek dari peningkatan keterampilan. Tentu saja, ini tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang yang berspesialisasi dalam pengembangan energi roh. Keterampilan meditasi yang diajarkan King Sui Luan Luan relatif berguna. Energi roh King Sui memainkan peran besar dalam memberi manfaat baginya. Selain itu, keterampilan ini nyaman untuk dipraktekkan, dapat dipraktikkan kapan saja, dalam berbagai posisi tubuh, baik dalam posisi berbaring atau duduk tegak. Energi roh hebat King Sui berasal dari ingatannya akan gambar Yin Yang. Dengan Arhat Rosary Beads, perjalanan King Sui saat ini menuju gerbang iblis benua tengah tidak serumit sebelumnya. Selain itu, Raja Iblis Babi Ngepet baru-baru ini berevolusi menjadi gajah naga bersisik emas dan Spirited Snake Turtle juga telah melakukan terobosan ke level kedua dari area dominans. Sekarang ia memiliki kemampuan untuk melanggar hukum langit dan bumi sebanyak 2000 bintang. King Sui memiliki kemampuan 570 bintang, dan dengan pedang biduk itu akan ditingkatkan menjadi kemampuan 6000 bintang. Ketika dikombinasikan dengan 2000 bintang teknik area dominans, kemampuannya akan mencapai 8000 bintang. Lebih jauh lagi, jika dia mencapai kondisi untuk kekuatan serangnya untuk berlipat ganda, dia akan bisa mencapai lebih dari 9000 bintang. Untuk mencapai potensi seperti itu di 5 benua, dibutuhkan 50.000 bintang. Selain itu, King Sui masih memiliki kemampuan luar biasa untuk melemahkan keterampilan, serta keterampilan serangan energi roh, bersama dengan hasil yang dapat dihasilkan oleh Arhat Rosary Beads dan Spirited Snake Turtle. Ini adalah beberapa kartu truf King Sui. Dia bisa pergi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke rumah singkat dan dia menyelesaikan perjalanan pulang dalam waktu 1 bulan. Namun, King Sui telah keluar selama sekitar 4 bulan, King Long juga sudah berusia beberapa bulan. Mereka pasti banyak yang bertanya pada King Sui bagaimana perjalanannya. Agar keluarganya merasa diyakinkan, King Sui telah memberitahu keluarganya semua yang harus diceritakan. Namun, King Sui telah memutuskan untuk segera pergi lagi. Kali ini, King Sui mengubah keputusannya. Dia memutuskan untuk membawa Huoyun Liuli, Luan Luan dan King Yu. Semakin sering King Sui pergi, semakin besar peluang anggota klan King untuk pergi dan mengalami dunia. Sudah waktunya bagi mereka untuk keluar dan membuat terobosan. Gajah naga bersisik emas cukup besar untuk memungkinkan banyak orang duduk dan bepergian di atasnya. Klan King semua datang dan meskipun mereka tidak perlu dipisahkan, dia merasa tidak berdaya. King Sui telah memberitahu mereka segalanya tentang 4 benua yang bukan bagian dari 5 benua, memberitahu mereka tentang kondisi yang harus mereka patuhi untuk pergi ke 4 negara bagian lainnya. Umumnya tidak mungkin bagi kakek, ibu, dan sebagian besar klan King untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan,
oleh karena itu King Sui memperkirakan hanya sedikit yang akan mengikuti. Untuk anak-anaknya sendiri, meskipun mereka memiliki tingkat bakat yang dibutuhkan, mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu. Oleh karena itu, bahkan jika beberapa wanitanya memiliki kemampuan untuk mencapai kondisi yang telah dia tetapkan, kemungkinan besar mereka masih harus tetap tinggal. Ini adalah kabar baik baginya, dengan mereka tetap di belakang, dia akan lebih yakin. Setelah memikirkan masalahnya, King Sui hanya bisa menghela nafas. Selain itu, memikirkan hal-hal ini sekarang masih terlalu dini. Bahkan jika ada hari seperti itu, dia masih bisa kembali dan menemui mereka. Sebelum pergi, dia harus membantu mereka mendapatkan kedudukan yang kuat di 5 negara bagian ini. Dia perlu melakukan ini agar merasa lega. Saat ini, yang terbaik adalah memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah Liu Li dan Jiang. Ye Jiang adalah sebagai Lin Zanhan, mereka semua adalah korban dari Lion King's Reach. Setelah memastikan orang-orang yang akan memulai perjalanan bersama, seluruh keluarga ikut serta dan Chang Wuya juga mengikutinya. Fei Wuji tetap di Istana Surgawi dan Penatua Ge tetap tinggal untuk mengawasi situasi. Formasi ini adalah keterampilan yang harus dipelajari setiap murid Istana Surgawi, serta formulir harimau dan 9 langkah istana. King Sui, saya masih khawatir, gerbang iblis dan sekte Buddha sangat kuat. Jika salah satu dari King Clan terluka, bagaimana saya bisa mendapatkan ketenangan pikiran? Ucap Huoyun Liu Li. Jangan khawatir, keadaan mungkin tidak sesulit kelihatannya. Kami tidak akan menyerang mereka, kami hanya di sana untuk bertemu orang. King Sui sudah memikirkannya, dia tidak akan membiarkan keluarga King terlibat. Masalah ini harus diselesaikan oleh dia dan binatang iblisnya. Situasi yang ideal adalah saat mereka tidak harus bertarung. Tidak menggunakan kekerasan tampaknya mustahil karena gerbang iblis dan sekte Buddha biasanya tidak akan membiarkan orang lain memengaruhi mereka. Jika King Sui ingin meminta untuk bertemu seseorang atau mencoba menyelesaikan masalah di antara mereka, orang pasti akan berpikir bahwa dia sudah gila. Selain itu, King Sui tidak pernah memiliki niat untuk mengubah hubungan di antara mereka. Dia hanya ingin membantu mewujudkan impian Liu Li. Siapapun pasti ingin mencari orang tua kandung mereka, melihat bagaimana penampilan mereka, dan memahami mengapa mereka memilih untuk meninggalkan mereka saat itu. King Ching dan Guo Polu sekarang kembali ke kediaman Guo berkat keinginan King Sui. Dengan monyet telinga 4, serta hal-hal yang ditinggalkan untuk klan Guo, keluarga Guo akan dapat menjadi bagian dari kapal feodal di benua Green Cloud. Benua Tengah, King Sui dan kelompoknya membutuhkan waktu 2 bulan untuk melakukan perjalanan ke benua tengah sendirian, kali ini terus maju dengan profil tinggi. Bepergian dengan seekor binatang di udara dan gajah naga bersisik emas akan membuat siapapun tercengang ketika melihat pemandangan seperti itu. Saat itu bergerak, aura yang kuat akan menyebabkan banyak orang dengan kekuatan besar di benua tengah merasa tidak tenang. Beruang batu lapis baja surgawi Luan-Luan telah mengkonsumsi pil halau selama periode waktu ini, dan juga telah mengambil mutiara jiwa esensi asal binatang iblis sekali. Namun, inti mutiara jiwa bukan milik Berserk Dragon King, mutiara jiwanya sudah habis. Beruang batu lapis baja surgawi hanya memiliki kemampuan 270 bintang. Teknik pertempuran pasif yang dimilikinya di masa lalu berubah menjadi batu lapis baja api surgawi, meningkatkan potensi aslinya sebanyak 3 kali. Keterampilan pertempuran pasif tidak menghabiskan energi. Kulit tebal, menggandakan pertahanan beruang batu lapis baja surgawi. Keterampilan pertempuran pasif, konsumsi energi 0. Aspek unik sebelumnya tidak berubah, sehingga memiliki 2 teknik pertempuran pasif yang kuat. Flame of the Great Earth, serangan api kuat dari Heavenly Fire Armored Rock Bear menghasilkan 3 kali lipat kekuatan serangan api. Berserk, serangan fisik di bawah status mengamuk akan meningkatkan kekuatan 3 kali lipat, serangan akan memiliki efek mengoyak. Dengan cara ini, beruang batu lapis baja surgawi dapat memiliki kekuatan serangan hingga 3000 bintang.
Itu sudah sangat kuat dan binatang ini memiliki potensi dan kemampuan yang lebih besar jika dibandingkan dengan binatang lain pada level yang sama. Iblis Sabel akhirnya berevolusi menjadi salah satu monster racun terbesar dan terkuat setelah konsumsi pil Halo. Itu mencapai kemampuan 250 bintang. Five Colored Poison meningkatkan kemampuan tubuh fisik dan potensi racun sebanyak 4 kali lipat. Teknik pertempuran pasif, konsumsi energi 0. King Sui merasa senang melihat Sabel mengkonsumsi pil Halo 2 kali dan menyaksikan teknik pertempuran pasifnya berkembang 2 kali. Kali ini, Iblis Sabel bisa sekali lagi menjadi keberadaan yang menakutkan. Bahkan jika efek musang ini tidak dapat dibandingkan dengan tikus pemakan naga luan-luan, musang itu masih merupakan keberadaan yang menakutkan karena ia juga merupakan binatang beracun yang tangguh. 5 racun berwarna, serangan termasuk 5 racun berwarna. Sensitivitas spiritual, tingkatkan kecepatan 3 kali lipat, skill serangan pasif, konsumsi energi 0. Memang, setelah mengkonsumsi buah Halo kedua dan meningkatkan kemampuannya, King Sui merasa bahwa perjalanan ke Tanah Suci Panacea sangat berharga. Yang paling berharga adalah menguasai efek 9 langkah benua. Setelah tiba di benua tengah, pemberhentian pertama adalah menuju ke gerbang iblis. King Sui merasa bahwa gerbang iblis adalah awal dari sebuah terobosan dan dia ingat bahwa putra iblis itu masih memiliki seorang yang lebih tua. Saat itu, dia memberi kesempatan ke gerbang iblis karena Huoyun Liuli. Datang ke benua tengah kali ini, King Sui memiliki perasaan aneh. Pertama dia akan menginjakkan kaki di benua tengah, lalu mencari tempat untuk membeli manor dan menjadikannya rumah bagi klan King di benua tengah di masa depan. King Sui tidak membutuhkan uang dan bisa datang dan pergi dengan nyaman di sekitar 5 benua dengan binatang terbang atau binatang iblis. Namun, banyak orang di sekitarnya tidak memiliki binatang terbang, terutama beberapa dari klan King. Ye Jiange, Changhai Mingyue dan Di King punya satu. Luan bisa naik Golden Jiao King, dia bahkan memiliki Bye, tapi kecepatannya agak lambat sekarang. Binatang terbang King Bei bahkan lebih lemah. Namun, dengan kekuatan mereka dan kekuatan binatang terbang mereka, Changhai Mingyue dan Mingyue Glow umumnya tidak akan meninggalkan klan King. Liu Li juga memiliki Golden Winged Thunder Condor. Karenanya, King Sui tidak perlu khawatir. Hal terpenting sekarang adalah memilih lokasi di benua tengah. King Sui sudah memikirkannya ketika dia datang. Lokasinya tidak boleh terlalu jauh dari Cold Ice City, Duanmu City atau Cloud Adventurer Guild. Itu tidak bisa terlalu jauh atau terlalu dekat karena harus sedekat mungkin dengan gerbang iblis. Oleh karena itu, King Sui telah menetapkan lokasi di kota Qingfeng. Dia berpikir lama sebelum memutuskannya. Memecahkan masalah Huoyun Liuli bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu setengah hari. Ini adalah tebakan yang dibuat King Sui, namun dia berharap itu akan diselesaikan lebih awal. Saat memilih kota Qingfeng, selain karena lokasinya yang bagus, itu juga karena namanya. Ada beberapa kota di sekitar daerah itu tetapi ketika dia mendengar tentang kota Qingfeng, dia memutuskan untuk membeli sebuah rumah mewah di sini. Dengan uang, lebih mudah menangani berbagai hal. King Sui dapat menemukan sebuah istana dengan sangat cepat yang berada di jantung kota Qingfeng. Tepat di depannya adalah salah satu dari sedikit jalan terkenal di kota Qingfeng dengan perdagangan yang berkembang pesat. Itu memang lokasi yang bagus. Manor itu cukup bagus dan bahkan baru. King Sui tidak tahu alasan mengapa itu belum terjual. Orang yang mengenalkannya padanya adalah seorang pria parubaya yang diajak kusir, ketika dia meminta untuk pergi ke suatu tempat sehingga dia bisa menemukan agen properti. Kusir membawanya langsung ke pria parubaya yang tampak berusia sekitar 40 tahun dan merupakan seorang kultivator Xiantian. Namun, dia memancarkan rasa budaya dan kecerdasan. Dengan melihat, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia mungkin mengelola perdagangan atau seseorang yang bertanggung jawab. Namanya Daize dan dia menangani hal-hal sebagai perantara, dia juga berfungsi seperti balai lelang. Setelah berbicara dengan Daize,
dia kemudian tahu bahwa istana di daerah itu adalah milik klan Ming. Rumah bangsawan itu tidak untuk dijual demi uang. Sebaliknya, itu hanya bisa ditukar dengan barang dengan nilai yang sama. Tuan King, bagaimana ini? Jika Anda ingin ini dan merasa bahwa Anda dapat menukar sesuatu yang bernilai sama, saya dapat mengaturnya untuk Anda. Dai Ze tersenyum pada King Sui. Di area ini, jika orang ingin menjual sebuah barang, mereka bisa pergi ke aula lelang atau mendaftar di Dai Ze. Itu karena kamar dagang klan Dai Ze sangat populer. Orang yang ingin membeli barang akan cenderung datang ke kamar dagang klan Dai. Penjual akan mencantumkan barang dan harganya. Kamar dagang klan Dai akan menarik komisi. Tuan Dai, saya akan merepotkan Anda untuk membantu saya menghubungi Ming Clan, ucap King Sui. Dia melihat persyaratan harga dan menemukan bahwa itu harus pil obat, batu, atau sesuatu yang dapat membantu dalam pengobatan penyakit atau cedera. Penjualnya punya pasien dan jika orang itu bisa dirawat, akan ada hadiah lain selain manor. King Sui yang menarik ini. Ada berbagai cara, tetapi tidak ada hubungannya dengan uang. Tampaknya Ming Clan tidak kekurangan uang. Bagi King Sui untuk mengeluarkan sebuah item, nilai manor akan menjadi tugas yang mudah. Untuk saat ini, King Sui meminta King Clan menginap di penginapan terdekat. Namun, dia menuju ke klan Ming dengan Dai Ze, bepergian dengan kereta binatang. Klan Ming tidak jauh dan berada di jalan. Namun jalan ini terlalu lebar dan panjang, mungkin lebarnya puluhan kilometer. Jalan-jalan seperti itu tidak umum dalam kehidupan King Sui sebelumnya. Jalan-jalan yang lebarnya lebih dari 100 atau bahkan beberapa ratus meter dapat dengan mudah dilihat di 9 benua. Di sepanjang sisi jalan berdiri rumah-rumah bangsawan, kamar dagang dan toko-toko. Di jalanan juga ada arus tak berujung dari segala macam orang. Rumah Ming Clan tampak mirip dengan yang dia lihat sebelumnya. Namun, di sini lebih mewah. Rumah sebelumnya yang dilihatnya masih baru. Ada 4 penjaga di gerbang klan Ming. Melihat Dai Ze, mereka semua mendatanginya dengan hormat, Tuan Dai. Apakah kepala klan Ming ada? Ya, saya akan membawamu kepadanya, seorang penjaga yang berusia sekitar 30 tahun dengan cepat menjawab. Penjaga itu tidak bertanya siapa King Sui itu. Tampaknya Dai Ze sangat dihormati oleh klan Ming dan dia bisa membawa siapapun ke sini. Rumah baru yang dilihat King Sui sebentar memiliki fitur yang sama di halaman dengan istana Ming Clan yang dilihatnya sekarang. Gunung palsu, danau, dan jembatan batu. Itu hanya kekurangan tablet di pintu gerbang serta dekorasi lainnya. Biasanya mereka yang tinggal di sini akan menghiasi tempat itu dengan benda-benda seperti itu. Dengan sangat cepat mereka mencapai aula halaman depan. Tidak banyak orang di klan Ming. Namun, King Sui merasakan sejumlah besar aura yang kuat. Terutama yang telah mencapai puncak kaisar bela diri kelas 1. Itu hampir 1000 bintang kekuatan. Klan Ming, klan terkuat di kota King Feng tampaknya memiliki keberadaan kaisar bela diri. Meskipun King Sui merasa bahwa kekuatan 1000 bintang martial emperor tidak akan dapat menahan satu pukulan pun, itu tidak menjadi masalah. Kaisar bela diri dari benua utama tidak dapat dilihat dengan mudah. Benua tengah adalah tempat di mana yang baik dan yang buruk bercampur bersama, itu dianggap yang paling berkembang dan canggih dari benua utama. Ada banyak bakat tersembunyi di sini. Dia tidak pernah menyangka dia akan bertemu dengan kaisar bela diri pada hari pertamanya di sini. Sekarang King Sui merasa bahwa perairan benua utama sangat dalam. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang dia miliki, dia tidak akan tahu keberadaan kaisar bela diri di Ming Clan. Sama seperti bagaimana tidak ada orang di Ming Clan yang tahu tentang pengguna bela diri dengan kekuatan lebih dari 5000 bintang yang ada di rumah mereka. King Sui tidak tahu apa perasaan itu. Semakin kuat dia, semakin dia merasa tidak mampu dan dalam bahaya, semakin dia merasa bahwa benua utama sangat menakutkan. Berpikir tentang bagaimana dia bisa mengatasi semua bahaya di benua tengah dengan kekuatan sebelumnya. Jika seseorang seperti kaisar bela diri dari klan Ming muncul,
dia bisa dengan mudah tidak memiliki harapan untuk penangguhan hukuman. Ah, itu saudara Dai. Ayo masuk, duduklah di dalam. Pria paruh baya lainnya berjalan mendekat dan berkata dengan ramah. Saudara Ming, setelah menjadi kepala klan, kita bersaudara tidak punya waktu untuk minum, ucap Dai Ze tertawa. Bagaimana mungkin? Siapa ini? Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihat King Sui. Oh, ini Tuan King. Dia ingin membeli rumahmu, jawab Dai Ze dengan cepat. Oh, ayo, silakan masuk, kita akan bicara di dalam, ucap pria itu menunjuk ke aula tidak jauh dari mereka. King Sui tertawa sambil menyapa kepala klan Ming dan menuju ke rumah. Dia tidak menyangka kepala klan Ming akan begitu mudah. Dia mungkin memiliki kekuatan lebih dari 10 bintang dan itu dianggap cukup bagus setelah semua kota King Feng tidak terkenal. Aula itu sangat besar dan luas dengan meja dan kursi yang mahal. Namun ada kaligrafi di dinding, memberikan kesan mewah dengan gulungannya. Datang, duduk. Dengan sangat cepat, seseorang membawakan teh. Tuan King, karena Anda tertarik untuk membeli rumah mewah ini, saya yakin Anda tahu kriteria kami, ucap pria itu lembut, memberikan perasaan ramah. King Sui ingin menukar pil obat atau barang lain secara langsung. Namun, ketika dia berpikir untuk tinggal di kota King Feng, kekuatan klan Ming harus kuat. Meskipun itu tidak tampak seperti apapun bagi King Clan sekarang, dia masih orang luar dan dia tahu itu akan sulit untuk dihadapi. Terkadang, seseorang tidak hanya perlu melihat ke atas tetapi juga membutuhkan dukungan dari orang lain di bawah. Kepala klan Ming, aku membawa medicinal pill, treasure stone, dan beberapa item lainnya bersamaku. Namun, saya mendengar bahwa seseorang di Ming Clan sakit dan kebetulan, saya adalah seorang alkemis. Saya menganggap diri saya cukup kompeten. Kepala klan Ming, tolong putuskan mana yang kamu suka. Aku bisa memuaskanmu kapan saja, jawab King Sui dengan tenang. Mendengar apa yang dikatakan King Sui, Min Chen tertegun. Melihat pria yang lebih muda di hadapannya, tidak ada yang luar biasa. Sejak awal, pemuda itu memberikan perasaan yang sangat mantap. Tidak ada perubahan besar pada suasana hatinya dan untuk dapat membeli rumah bangsawan itu, dia harus menjadi putra seorang bangsawan. Namun, mendengar bahwa King Sui dapat mengobati penyakit, Min Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Terlalu muda, ada begitu banyak alkemis yang datang mengklaim bahwa mereka sangat kuat. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan bahkan tidak dapat mengobati penyakit kecuali mereka menemukan panacea yang dikabarkan. Namun, Ming Clan tidak memiliki sarana untuk membeli atau menukarnya. Saat dia hendak menolak tawaran itu, Dai Ze terkekeh, Tuan Tua telah meminta begitu banyak dokter untuk menemuinya, mengapa tidak membiarkan Tuan King di sini mencobanya? Jika tidak, kami selalu dapat mencoba metode lain. Min Chen bergidik, dia tahu bahwa kekuatan Dai Ze tidak kuat namun dia memiliki wawasan yang sangat kuat. Selain itu, klan Dai adalah klan besar di kota King Feng. Mungkin pemuda ini luar biasa. Saya harus berterima kasih atas masalah saudara King, Min Chen segera memanggilnya berbeda. Hehe, jangan khawatir. Saya di sini untuk manor. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka butuhkan. Kepala klan Ming, tolong bawa saya untuk melihat pasien. Saya ingin pindah lebih awal karena keluarga saya masih tinggal di penginapan. Ucap King Sui berdiri sambil tertawa. Mereka bertiga lalu berjalan menuju halaman belakang. King Sui mendengar bahwa itu adalah tuan tua dari klan Ming dan mereka menuju ke tempat dia merasakan aura terkuat. Mungkinkah dia ahli? Kakek, berbelok, mereka berjalan langsung ke halaman yang lebih kecil. Seorang lelaki tua sedang duduk dengan santai di meja sambil minum teh dan membaca. Mendengar suara itu, dia mengangkat kepalanya. Salam, Tuan Tua. Dai Ze membungkuk ke arah lelaki tua itu untuk menyambutnya. Namun, lelaki tua itu memandang King Sui. Matanya bersinar dengan kemegahan yang luar biasa, namun itu menghilang di saat berikutnya. Namun,
King Sui melihatnya tetapi tidak tahu alasannya. Li Teze, kamu di sini. Chen Er, ini. Orang tua itu berdiri perlahan dan bertanya. Ini Tuan King dan dia di sini untuk memeriksa cederamu. Dia memiliki keahlian medis yang kuat. Ming Chen menjawab dengan cepat. King Sui tidak berpikir bahwa Ming Chen akan mengatakan itu. Ming Chen tidak tahu seberapa bagus keahlian medis King Sui. Namun, King Sui percaya bahwa dia memiliki banyak alkemis yang memeriksanya sebelumnya dan itu semua sia-sia. Dia memperhitungkan bahwa lelaki tua itu sudah menolak menemui alkemis. Jika tidak, Ming Chen tidak akan mengatakan itu. Melihat bahwa mereka berdua memandang lelaki tua itu dengan rasa hormat dan hormat, dia melihat ke lelaki tua itu dan dapat dengan cepat mengetahui bahwa luka lelaki tua itu. Saat berlatih, salah satu meridian penting rusak dan itu menghentikannya di puncak Kaisar Bela Diri kelas 1. Ini adalah alkemis termuda yang datang. Chen Er, kalian bisa pergi dulu. Biarkan Tuan King melihat apakah saya masih bisa disembuhkan. Orang tua itu tampak sangat bahagia. Ming Chen dan Dai Ze keduanya membungkuk dan pergi dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka awalnya mengira bahwa mereka harus melalui persuasi yang lama sebelum lelaki tua itu bersedia diperiksa oleh alkemis. Mereka tidak menyangka segalanya akan berjalan mulus. Tuan King, saya merasa sangat akrab dengan Anda. Orang tua itu memandang King Sui sambil tersenyum. King Sui tahu bahwa orang tua itu mungkin mengenalinya. Dia tidak akan menganggapnya aneh sejak saat itu. Dia telah menyebabkan keributan yang cukup besar dengan gerbang iblis dan sekte marionet. Dengan tingkat kultivasinya, tidak akan sulit untuk mengenalinya. Tuan, bukankah menurutmu Anda mungkin telah salah mengira saya sebagai orang yang salah? King Sui tersenyum dan berjalan. Di seluruh 9 benua, tidak banyak yang menjadi tandinganmu pada usia ini. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan? Orang tua itu tersenyum dan meminta King Sui untuk duduk. Kerusakan saluran meridian Anda tidak ringan. King Sui berkata dengan santai. Aku terlalu cemas saat itu dan dengan demikian mendarat dalam kondisi ini sekarang. Mengapa Anda datang ke Fairwind City dan mengapa Anda datang untuk merawat kondisi saya? Orang tua itu tampaknya sangat penasaran. Saya berencana untuk menetap di Fairwind City dan membeli sebuah rumah mewah. Saya tidak menyangka bahwa rumah yang saya minati adalah milik Anda. King Sui juga merasa sangat aneh. Lelaki tua itu dan King Sui tampaknya memiliki semacam kedekatan. King Sui tidak menganggapnya sangat mengejutkan, karena dia telah menemukan terlalu banyak hal yang mengejutkan dan menakjubkan di dunia ini. Orang tua itu telah melihat King Sui sebelumnya dan dengan demikian telah menemukannya akrab. Terutama, itu karena pemuda ini adalah eksistensi tingkat iblis. Oh, manor itu, saya akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda menetap di Fairwind City, itu juga akan menjadi berkah bagi kota kami. Orang tua itu berkata dengan gembira. Dia tidak mencoba untuk menjilat dengan sengaja, tetapi tampaknya benar-benar bahagia dari lubuk hatinya. Mereka mengatakan seiring bertambahnya usia, mereka menjadi cerdas. King Sui merasa bahwa ini adalah kasus orang tua di hadapannya. Namun, dia masih merasa sangat bahagia dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas niat baik Anda. Saya pikir akan lebih baik untuk melihat kondisi Anda terlebih dahulu. Jika aku bisa menyembuhkanmu, maka tidak akan terlambat bagimu untuk memberikannya padaku. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya sebagai kakak. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, kakak laki-laki, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Haha, baiklah, baiklah. Orang tua itu tersenyum gembira. Adik, aku tahu kau sangat mampu. Bisakah cederaku disembuhkan? Orang tua itu bertanya dengan sedikit ragu-ragu. Jangan khawatir, karena saya berani mengatakan ini, itu berarti saya memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkan Anda, ucap King Sui dengan tegas. Waktu yang dibutuhkan untuk perawatan tidak lama. King Sui cukup baik dalam penyembuhan saluran meridian. Dia mengambil 2 jam, menggunakan jarum emasnya untuk terus memperkuat fondasi lelaki tua itu.
Namun, yang terakhir masih membutuhkan waktu untuk memulihkan diri secara diam-diam. Adik laki-laki, ini benar-benar terlalu bagus, sulit dipercaya. Kakak, aku akan pergi membuat pengaturan untuk menenangkan keluargaku. Aku akan pergi bersamamu. Manor menjadi kediaman King Clan, dan ketika orang-orang dari Ming Clan menyadari bahwa King Sui telah menyembuhkan leluhur tua mereka, mereka sangat bahagia. Alasan Ming Clan berada di tempat mereka hari ini adalah semua berkat lelaki tua ini. Membuat papan nama dan hal-hal seperti itu semuanya dilakukan dengan sangat cepat dan klan King pindah ke rumah besar ini. King Sui juga sangat senang melihat ini. Di masa depan, ini akan menjadi kediaman King Clan di benua tengah. Dengan itu, menetap di benua tengah diputuskan oleh King Sui. Karena terletak di tengah benua tengah, itu relatif nyaman jika mereka ingin melakukan perjalanan ke benua Green Cloud, benua Suci Lu Utara, benua Dewa Kemenangan Timur, dan benua Selatan. Apalagi, ada beberapa wanitanya di benua tengah, yaitu Hai Dongqing, Nyonya Duanmu, dan Yun Duan. Ini juga rumah bagi Di Chen dan Di King. Dan sekarang, King Sui sedang mengobrol dengan lelaki tua Ming Clan. Karena ada orang yang cocok yang hadir, King Sui berencana untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kakak, kamu lebih akrab dengan area ini, jadi aku akan membutuhkan bantuanmu untuk memberitahuku beberapa hal, ucap King Sui dengan santai. Oh, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Jika saya mengenal mereka, saya akan memberitahu Anda secara detail. Ming Xian segera menjawab. Nama lelaki tua itu adalah Ming Xian, dan dia adalah pilar klan Ming, kakek dari kepala klan Ming saat ini, Ming Chen. Di Fairwind City, mereka dianggap sebagai klan yang cukup besar, tetapi mereka cenderung tidak menonjolkan diri. Saya ingin tahu beberapa berita tentang Gerbang Iblis. King Sui berhenti sebelum berkata perlahan. Gerbang Iblis. Wajah Ming Xian jatuh. Ada apa? Apakah Anda merasa bermasalah? Jangan khawatir, aku tidak akan melibatkan siapapun dari Ming Clan. Saudaraku, bukannya aku tidak mau mengatakannya, tapi aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Ming Clan saya bahkan tidak bisa mendapatkan koneksi ke level itu. Ming Xian menghela nafas dan berkata. King Sui tercengang. Dia tidak mengharapkan ini. Dia mengira Ming Xian mungkin mengetahui beberapa informasi. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa itu masuk akal. Perbedaan antara kedua klan itu sangat besar. Saudaraku, Gerbang Iblis sangat kuat. Kakak laki-laki tidak tahu masalah apa yang Anda hadapi dengan mereka, tetapi Anda tidak boleh sembrono. Anda sangat berbakat dan terkadang, ada hal-hal yang harus kita pelajari untuk ditoleransi, ucap Ming Xian dengan serius dan sangat tulus. Saya mengerti. Oh benar, kakak, Anda harus tahu lokasi Gerbang Iblis, kan? Ucap King Sui tersenyum. Ini saya tahu. Itu di atas tebing iblis surgawi, ucap Ming Xian. Dia tahu bahwa apa yang ingin dilakukan King Sui bukanlah sesuatu yang bisa dia hentikan, dan dengan demikian dia hanya bisa menawarkan kata-kata nasihatnya. Setelah mengetahui lokasi Heavenly Demon Cliff, King Sui mengirim Ming Xian pergi, memberitahu keluarganya, dan pergi keluar. Saat ini dengan Luan-Luan dan yang lainnya di sekitarnya, dia tidak perlu khawatir. Kali ini, dia hanya keluar untuk melihat-lihat dan tidak berencana melakukan apapun. Tebing setan surgawi terletak di pegunungan terjal di kota. Seperti kota langit, Gerbang Iblis terletak di tebing iblis surgawi. Ini adalah kebutuhan. Sebagian besar sekte dan klan aristokrat akan mendirikan markas mereka di pegunungan, terutama yang memiliki ki spiritual yang sangat kuat, dan akan lebih baik lagi jika ada ki spiritual di bawah tanah. Di kota iblis, tebing iblis surgawi berada di kota iblis yang memiliki wilayah pegunungan besar di tengah kota. Gerbang iblis terletak di tebing iblis surgawi di pegunungan ini. Itu dikatakan sebagai titik tertinggi dan paling berbahaya di pegunungan khusus ini. King Sui mengendarai Golden Scarlet Dragon Elephant dan terbang menuju kota iblis. Dari ketinggian di udara, dia tidak dapat melihat banyak orang,
Tetapi binatang terbang dan binatang iblis yang dia lewati di udara atau yang dia hadapi akan menjerit atau bahkan berhenti untuk membiarkan gajah naga skala emas King Sui melewati sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Para pembudidaya di wahana tersebut juga akan menjadi pucat, karena pembudidaya yang kuat akan langsung membunuh beberapa pembudidaya lain di jalan mereka atau bahkan mengubahnya menjadi abu dalam sekejap mata. King Sui, di sisi lain, bukanlah orang yang memiliki keinginan untuk membunuh secara sembarangan tanpa peduli. Kota Iblis terletak di perbatasan kota Benua Tengah. Gunung Kaisar Naga, kediaman Tang, sekte Buddha, dan pengaruh lainnya juga memiliki banyak basis, baik di kota Benua Tengah maupun di kota-kota di sekitar kota Benua Tengah. Sampai-sampai seluruh area ini juga disebut kota Benua Tengah. Ada banyak nama. Sekte Buddha memiliki banyak cabang, dan dikabarkan bahwa gerbang iblis tidak sebesar sekte Buddha jika dibandingkan. Namun, anggota gerbang iblis lebih pada level elitis. Mereka tidak hebat dalam jumlah, tapi masing-masing dari mereka sangat kuat. Gerbang iblis lebih cenderung memberhentikan anggota yang lebih rendah, tidak seperti bagaimana sekte Buddha beroperasi. Yang terakhir masih memiliki sejumlah besar murid eksternal selain murid internal elit yang mereka miliki. Namun, meskipun mereka tampak sangat besar, hanya murid internal yang benar-benar dianggap sebagai anggota sekte Buddha. Kecepatan gajah naga skala emas sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, King Sui telah tiba di kota iblis menggunakan 9 langkah benua dan kecepatan menakutkan gajah naga skala emas. Kota iblis hanya sekitar setengah hari perjalanan dari kota Benua Tengah. Saat ini, King Sui dapat merasakan manfaat dari perjalanan binatang yang kuat. Sangat penting juga untuk memiliki rumah di Benua Tengah. Setelah tiba di Benua Tengah, dia belum mengunjungi para wanita di sini. Dia berencana untuk menunggu sampai semuanya beres sebelum dia pergi untuk mencarinya dan membiarkan keluarganya bertemu dengan mereka juga. King Sui menghentikan kereta binatang. Karena gerbang iblis adalah sekte yang sangat berpengaruh, tidak peduli seberapa baik mereka tersembunyi, pasti ada orang yang menuju ke sana. Oleh karena itu, dia menghentikan kereta binatang dan menyuruh pengemudi untuk menuju gerbang iblis. "Tuan, tolong ke gerbang iblis," King Sui berkata kepada pria yang mengendarai kereta binatang itu. Pria itu tertegun sejenak sebelum berkata, "Kereta saya tidak bisa mencapai gerbang iblis. Bagaimana dengan ini? Saya dapat mengirim Anda ke tempat di mana Anda dapat menuju ke gerbang setan. Bagaimana menurut Anda?" King Sui tidak terkejut dengan ini. Jika dia menuju sekte Buddha, kereta binatang sembarangan manapun akan bisa membawanya ke sana. Namun, itu mungkin bukan basis dari sekte Buddha. Dia mengangguk. "Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk melakukannya." King Sui tidak pelit dalam membayar pengemudi dan segera, itu berhenti di depan sebuah rumah besar. Rumah bangsawan itu tidak mewah, tapi sangat tinggi dan besar, lebih dari bangunan di sekitarnya. "Kita sudah sampai. Tempat ini akan mengatur agar orang-orang menuju ke gerbang iblis, tapi sepertinya sangat sulit untuk melewatinya." Pria itu menunjuk ke Manor dan berkata pada King Sui, "Terima kasih." King Sui melihat papan nama di pintu masuk Manor. Kata-kata gerbang iblis tertulis di atasnya. Dia tidak tahu gaya penulisannya, tapi agak mirip dengan skrip kursif. Hanya dari melihat kata-katanya saja, King Sui diberi perasaan bahwa mereka bangga dan sombong, dengan sedikit aura ganas. Ada 10 orang berdiri di depan pintu dengan pakaian kultivator sederhana. Ketika mereka melihat King Sui menaiki tangga batu, pemuda yang memimpin berjalan dan berkata, "Tuan, tolong tunggu." Orang itu sangat sopan dan King Sui mengangkat kepalanya, tersenyum, dan menatap pemuda yang telah menghentikannya. "Tuan, bolehkah saya melihat undangan Anda?" King Sui tercengang. Tetapi dia segera mengerti bahwa orang-orang yang datang ke sini harus menerima surat rekomendasi dari seseorang yang akrab dengan gerbang iblis. Orang asing tidak akan diizinkan masuk. King Sui tersenyum dan berkata, "Saya tidak memiliki undangan, tetapi Anda dapat masuk dan memberitahu orang yang bertanggung jawab bahwa King Sui ada di sini."
Alasan King Sui mengatakan ini adalah karena dia merasa bahwa dia seharusnya meninggalkan kesan abadi di gerbang iblis. Jika dia datang, mereka harus mengizinkannya masuk. King Sui, kau King Sui itu. Pria muda itu tampaknya sangat heran dan cemas. Pemuda itu kemudian melirik orang-orang di belakangnya dan seorang pemuda lainnya segera lari. Pemuda sebelumnya kemudian menatap King Sui dengan gelisah. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Elder Zhou. Segera, seorang lelaki tua keluar. Ini seharusnya Elder Zhou yang telah disebutkan. Dia hanya seorang puncak martial saint dan peringkatnya sangat rendah. Namun, itu dianggap cukup baik baginya untuk bisa tinggal di sini dan memimpin orang-orang yang menuju gerbang iblis. Dengan gerbang iblis yang kuat sebagai dukungannya, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Orang tua itu berambut dan berjanggut putih, dan sepertinya dia terbebani oleh usia tua. Pakaian hitamnya bersama dengan rambut putih dan janggutnya membuatnya menonjol. Selain itu, lelaki tua itu sebenarnya terlihat sangat biasa. Kamu King Sui. Orang tua itu sedikit heran ketika melihat King Sui. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia telah melihat gambarnya. Memang benar orang ini terlihat seperti orang yang dia lihat di gambar. Apa menurutmu akan ada seseorang yang berani mengaku sebagai aku? Ucap King Sui tersenyum. Itu benar. Oh iya, masalah apa yang Anda miliki di sini hari ini? Tanya Elder Zhou sangat bingung. Dia tidak akan pernah mengharapkan King Sui datang. Sudah bagus bahwa gerbang iblis tidak pergi mencarinya. Tapi mengapa dia datang untuk mengetuk pintu mereka? Saat itu gerbang iblis awalnya ingin memburu King Sui, tetapi mereka dihentikan oleh Mo Zitong. Dia ingin mengalahkan King Sui sendiri. Ini juga alasan mengapa King Sui bisa menikmati kedamaian. Dapat dikatakan bahwa Mo Zitong telah sangat membantu King Sui. Itu benar. Oh iya, masalah apa yang Anda miliki di sini hari ini? King Sui memandangi Elder Zhou yang penasaran dan tersenyum. Aku ingin melihat seseorang dari gerbang iblis yang memiliki kekuatan untuk berbicara. Akan lebih baik jika aku bisa bertemu dengan kepala klanmu. Elder Zhou mengerutkan kening. Kepala klan gerbang iblis bukanlah seseorang yang bisa ditemui oleh sembarang orang. Namun, dia hanya bisa diam-diam mengagumi King Sui ketika dia melihat sikapnya yang tenang. Jadi dia mengangguk padanya sambil tersenyum. Aku akan membawamu untuk bertemu seseorang yang memiliki kekuatan untuk berbicara mewakili gerbang iblis. Ada alasan di balik persetujuan langsung Elder Zhou. Mo Zitong telah secara khusus memberitahunya tentang ini sebelumnya. Jika King Sui datang ke gerbang iblis, bawalah King Sui kepadanya. King Sui juga terkejut bahwa dia telah setuju dengan mudah seperti ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus melalui banyak masalah, atau bahkan harus angkat jari ketika diperlukan untuk memaksa anggota penting pihak lain untuk menunjukkan dirinya. Karena ini bisa diselesaikan dengan damai maka itu akan menjadi yang terbaik. Bagaimanapun, masalah antara gerbang iblis dan sekte Buddha bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan mudah. Pada dasarnya tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk mencapai rekonsiliasi satu sama lain. Oleh karena itu, tidak aneh sama sekali untuk hal-hal yang terjadi seperti yang terjadi pada Huo Yunpeng dan Mo Hongluo. Mungkin mereka sudah mengharapkan akhir seperti itu. Namun, orang tidak bisa begitu peduli setelah perasaan seperti itu antara dua pihak dipahami. Pada akhirnya, ini tidak hanya membuat mereka menderita tetapi juga putri mereka, Huo Yun Liuli. Kalau begitu saya akan berterima kasih atas masalah Anda, Elder Zhou. King Sui berkata dengan sopan dan tersenyum. Mari kita bergerak sekarang. Begitu Elder Zhou menyelesaikan kalimatnya, seekor burung gagak hitam muncul. Elder Zhou memberi isyarat agar King Sui naik ke gagak hitam. Dia segera melayang ke udara dan mendarat di punggung gagak hitam. Ini adalah binatang terbang dari gerbang iblis. Namun, warna hitam ini jauh lebih rendah dari yang digunakan oleh Mo Zitong, Elder Wu dan yang lainnya. Burung gagak hitam terbang menuju tempat yang jauh.
King Sui berdiri di sisi Elder Zhou. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia akan bertemu seseorang yang sedikit memiliki reputasi baik dari gerbang iblis. Tidak akan terlambat untuk berbicara sampai saat itu. Apakah Tuan King punya urusan dengan gerbang iblis? Tanya Elder Zhou dengan santai. Dia terdengar sangat linglung sehingga itu bahkan tidak terdengar seperti pertanyaan. Itu lebih seperti sesuatu yang dia katakan dengan santai. Aku datang ke gerbang iblis untuk melihat seseorang, jawab King Sui perlahan setelah berpikir sejenak. Melihat-lihat seseorang. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memberi tahu saya. Saya mungkin tahu seseorang itu. Penatua Zhou tampaknya sangat tertarik pada orang yang ingin ditemui King Sui. Kamu yakin ingin tahu? King Sui bertanya sambil tersenyum. Hati Elder Zhou melonjak ketika dia melihat senyum King Sui dan dia tidak tahu mengapa. Dia mulai ragu-ragu sekarang, tidak yakin bagaimana menjawab pertanyaan itu. Apakah kamu tahu Mo Hongluo? King Sui tidak takut untuk mengungkap ini. Dia mungkin mencari tahu tentang hal lain. Mo Hongluo, nama itu terdengar seperti seseorang dari gerbang iblis, tapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Elder Zhou memandang King Sui dengan ragu. Pikiran mengalir di kepala Elder Zhou dengan sangat cepat. Orang-orang dengan nama keluarga Mo semuanya adalah tokoh penting dari gerbang iblis. Selain itu, orang-orang dengan nama keluarga Mo sangat langka dan mereka kebanyakan berasal dari gerbang iblis. King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak perlu menjelaskan lebih lanjut jika Elder Zhou bahkan tidak bisa mengenali namanya. Selain itu, Huoyun Liuli sekarang sudah dewasa dan berusia 30-an. Ini berarti Mo Hongluo telah dipenjara selama lebih dari 30 tahun. Dia memperhitungkan bahwa hanya beberapa orang di gerbang iblis saat ini yang mengetahui hal ini. Saat mereka berbicara, mereka memasuki wilayah pegunungan yang luas. Setelah terbang sekitar 1 jam lagi, tangga batu yang berkelok-kelok muncul di bawah mereka. Elder Zhou menghentikan gagak hitam itu untuk mendarat. King Sui memeriksa sekelilingnya tanpa mengatakan apapun. Tangga batu di sini tidak besar dan berliku ke atas. Rumah bangsawan terlihat di kedua sisi tangga batu dan mereka memanjang ke atas lereng. Rumah bangsawan di sini unik dan memiliki gaya yang khas. Mereka bisa menahan banjir bandang gunung dan hujan. Apalagi mereka sebenarnya dekat dengan puncak sehingga area di sekitar mereka lebih datar. Selain itu, batuan pegunungan lebih stabil daripada tanah, jadi tidak perlu khawatir akan terjadi longsor. Saat mereka naik ke puncak, dia bisa melihat rumah-rumah bangsawan di sekitar wilayah ini dan jarak mereka cukup baik. Meskipun bangunan tidak tertata rapi dan memiliki ketinggian yang berbeda, mereka membuat pemandangan yang sangat indah. Ketika mereka sampai di gunung, mereka bertemu banyak orang. Kebanyakan dari mereka berpakaian hitam dan banyak dari mereka menyapa Penatua Zhou ketika mereka melihatnya. Beberapa juga menyapa King Sui dan banyak dari mereka mengenalinya. Mereka semua sangat terkejut. Bagaimanapun, King Sui tidak benar-benar meninggalkan kesan yang baik di gerbang iblis. Mo Zitong, yang merupakan nomor 1 di antara generasi muda gerbang iblis, didorong ke bawah dan hanya bisa dikalahkan oleh pemuda ini. Bahkan Penatua Wu terluka olehnya dan dia juga telah memperingatkan gerbang iblis untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dia adalah satu-satunya orang yang berani melakukan hal seperti itu di dunia 9 benua. Meskipun peringatannya tidak diindahkan sama sekali oleh gerbang iblis, Mo Zitong menghentikan gerbang iblis untuk mengambil tindakan terhadap King Sui. Dia ingin mengalahkan King Sui dengan tangannya sendiri dan menemukan kehormatannya kembali. Oleh karena itu, gerbang iblis tidak mengambil tindakan apapun karena keberadaan King Sui dapat mendorong Mo Zitong untuk terus meningkat. Dia memiliki tujuan yang terus-menerus memotivasi dirinya. King Sui bisa dianggap saingannya. Terlepas dari segalanya, penting untuk memiliki saingan. Seseorang akan dapat meningkat dengan sangat cepat jika mereka memiliki saingan, setidaknya lebih cepat dari biasanya. Beberapa orang bahkan marah dan ingin melawan King Sui di tempat.
Tetapi Penatua Zhou memberitahu mereka bahwa Mo Zitong ingin bertemu King Sui. Mereka hanya melakukan itu sebelumnya untuk mengintimidasi King Sui. Ini adalah gerbang iblis. Mereka menganggap bahwa bahkan King Sui tidak berani kurang ajar di sini. Sedikit yang mereka tahu bahwa King Sui benar-benar dapat membunuh mereka semua tanpa mengedipkan mata. Mereka memasuki istana yang kurang menarik. Manor ini sangat besar. Tampaknya ada beberapa halaman yang lebih kecil di sekitarnya. Dua penjaga berdiri di pintu masuk. Apakah Tuan Muda ada? Elder Zhou naik dan bertanya dengan sopan. Ya, dia. Apakah Anda ada urusan dengan dia, Elder Zhou? Pria jangkung dan kuat di sebelah kiri bertanya. Dia tampaknya baru berusia 30-an. Bisakah Anda memberitahu Tuan Muda bahwa King Sui telah datang? Baiklah, aku akan segera pergi. Berita tentang King Sui yang datang ke gerbang iblis menyebar seperti api di sini. Nama King Sui sangat terkenal di sekitar gerbang iblis. Kebanyakan orang sepertinya tahu tentang dia. Tuan Muda telah menyampaikan undangannya kepada Tuan King sendirian, ucap pria dari sebelumnya kembali dan memberitahu Elder Zhou. King Sui, aku pergi dulu. Tuan Muda pasti salah satu dari orang-orang terkemuka di antara gerbang iblis. Elder Zhou tersenyum pada King Sui. Terima kasih banyak, Penatua Zhou. King Sui berkata sambil tersenyum. Terlepas dari segalanya, Penatua Zhou adalah orang yang membawanya ke sini. Saat itu, King Sui telah menunjukkan belas kasihan pada Mo Zitong dan Penatua Wu karena mereka berasal dari gerbang iblis. Ketika dia kemudian mengetahui bahwa ibu Huo Yun Liuli adalah Mo Hongluo, dia tahu bahwa dia mungkin telah melakukan hal yang benar dengan bersikap lunak pada mereka. Dia tahu bahwa gerbang iblis sebenarnya tidak punya pilihan lain selain memenjarakan Mo Hongluo. Mereka hanya bisa menyalahkan hubungan naas di antara mereka karena sekte Buddha juga memenjarakan Huo Yun Peng. Klan bangsawan besar bisa kehilangan apapun kecuali wajah. Mereka tidak bisa mengalah dengan biaya berapapun. Selain itu, beberapa hal tidak akan terselesaikan bahkan jika satu pihak menyerah. Inilah mengapa itu mengarah pada situasi saat ini. King Sui pergi ke manor. Saat dia masuk, dia merasakan dua aura kuat yang mirip dengan Ji Yunlang. Ada juga aura lain yang sekitar 2000 bintang. Ini pasti aura Mo Zitong. Dua lainnya mungkin adalah orang-orang yang menjaga Mo Zitong. Gerbang iblis memang kuat, tidak terlalu banyak orang di manor. King Sui berjalan menuju halaman belakang, karena penjaga di gerbang telah memberitahu King Sui bahwa Mo Zitong ada di halaman belakang. Aura kekuatan 2000 bintang itu juga datang dari halaman belakang. Kemungkinan besar itu adalah Mo Zitong. Halaman belakang sangat luas, seperti lapangan umum berukuran kecil. Dia sudah bisa melihat Mo Zitong yang berpakaian lengkap hitam melihat ke arahnya dari kejauhan. Ada beberapa keindahan dalam ketampanannya. Dia menyaksikan King Sui dengan niat pertempuran melonjak di matanya tepat pada saat ini. Dia adalah nomor satu di antara generasi muda gerbang iblis. Tidak ada murid lain pada usia yang sama dari klan bangsawan lain atau sekte besar yang bisa menekan dan mengalahkannya. Namun pemuda ini mampu melakukannya. Dia benar-benar menekannya dan dengan mudah mengalahkannya. Kekuatan Mo Zitong telah meningkat pesat lagi sekarang. Meskipun dia tidak sepenuhnya percaya diri, dia masih ingin bertarung dengan King Sui sekali lagi. King Sui berjalan sambil tersenyum. Jadi kita bertemu lagi, ucap King Sui terkekeh di Mo Zitong. Nada suaranya sangat santai, tanpa disadari melarutkan niat pertempuran intens Mo Zitong. Ini sangat mengejutkan Mo Zitong. Penting untuk diketahui bahwa seseorang akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya ketika resolusi mereka dibubarkan oleh pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa King Sui tidak berniat membunuhnya. Jika tidak, dia tidak akan bersikap mudah padanya terakhir kali. Aku ingin bertarung denganmu lagi sekali lagi. Mo Zitong mencoba yang terbaik untuk meningkatkan niat bertempurnya. Tapi hal-hal tidak berjalan sebaik yang dia harapkan. Kamu bahkan tidak bisa menyatukan niat bertempurmu lagi. Anda bukan tandingan saya dan saya tidak ingin menyerang keinginan Anda untuk bertarung.
Jika tidak, akan sulit bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu lagi di masa depan, ucap King Sui menasihati dengan lembut. Aku ingin bertarung denganmu lagi, meski aku akan kalah, ucap Mo Zitong dengan dingin. King Sui akan menolak pada awalnya, tetapi dia malah tersenyum setelah berpikir sejenak. Tentu, tetapi jika Anda kalah, Anda harus menyetujui kondisi saya, ucap Mo Zitong mengerutkan kening. Setuju dengan kondisinya. Bisakah dia menyetujui kondisinya jika dia ingin mengambil alih gerbang iblis? Dia sedang berpikir ulang tentang ini sekarang, tapi kemudian dia menghela nafas dalam hati. Dia menghela nafas tentang bagaimana dia sudah berpikir dia akan kalah bahkan sebelum dia bertarung dengannya. Saya tidak akan menyetujui persyaratan apapun, Mo Zitong menjawab dengan sangat datar. Ini adalah kejutan besar bagi King Sui. Dia mengira akan bertanya tentang kondisinya. Sedikit yang dia harapkan dia akan segera menolak. Apa kau tidak ingin tahu mengapa aku datang ke sini hari ini? King Sui memandang Mo Zitong yang telah kehilangan semua niat bertarungnya. Mungkin dia tahu bahwa dia bukan lawannya karena kekuatannya saat ini bahkan sedikit lebih rendah dari kekuatan King Sui saat itu. Lagi pula kau akan memberitahuku, ucap Mo Zitong tertawa. Dia sepertinya sangat percaya diri tentang itu. King Sui juga tertawa. Dia benar tentang itu. Mo Zitong tidak akan membiarkannya berbicara tentang kondisi apapun dengannya. Selanjutnya, King Sui tidak hanya di sini untuk hanya berbicara tentang kondisi. Dia ingin bertemu seseorang. Jika mereka tidak mengizinkannya, dia akan bertarung. Akan lebih mudah untuk berbicara tentang kondisi ketika dia telah mengalahkan seseorang. Ini adalah metode paling efektif ketika berurusan dengan sekte besar. Cara terbaik untuk menangani mereka adalah dengan menekan mereka dengan kekerasan. Mengenai apakah itu akan berhasil, dia akan tahu jika dia mencobanya. Saya ingin bertemu seseorang, ucap King Sui langsung memberitahu Mo Zitong. Namun pada saat inilah Mo Zitong tiba-tiba bergerak. Kamu harus mengalahkanku dulu sebelum kita membicarakan ini. Siuh, klang. Sosok Mo Zitong berlari menuju King Sui dengan cepat. Dia sangat meningkatkan aura ki dari seluruh tubuhnya dan menekan King Sui. Gerakan kakinya rumit dan aneh. Kekuatan Mo Zitong telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Meskipun dia merasa bahwa dia masih agak lebih rendah dari King Sui di masa lalu, dia masih tidak ingin menyerah. Dia ingin mencobanya lagi. Selama periode waktu ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih kecepatannya. Selama terakhir kali, dia merasa kecepatannya benar-benar ditekan. Sekarang dia merasa kecepatan dan gerak kakinya telah meningkat pesat, dia setidaknya harus bisa bertahan sedikit lebih lama kali ini. King Sui tercengang. Dia tidak berharap bahwa Mo Zitong masih tidak mau menyerah sampai akhir. King Sui harus menghela nafas dengan takjub pada bakat kuat Mo Zitong saat dia melihatnya berlari ke arah dirinya. Kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat sejak saat itu. Sangat disayangkan bahwa King Sui saat ini juga berbeda dengan yang dia temui saat itu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.